Nah, kalau sekarang boleh ya, aku mau ikut-ikutan ngomong tentang vaksin. Tapi bukan pendapat atau sharing tentang teori sih, kayaknya aku juga nggak sampai ke sana. Aku cuma mau share aja tentang pengalamanku. Jadi pengalamanku yang pertama adalah aku daftar pada sebuah rumah sakit di salah satu rumah sakit di kota tempat aku tinggal. Tapi waktu itu aku gagal untuk vaksin. Yang pertama adalah chaos, Bo. Kenapa? Di situ nggak ada nomor antrian. Jadi yang harus kalian perhatikan pada saat nanti kalian mendapat penawaran untuk vaksin, waktu kalian datang, satu, pastikan bahwa di situ ada nomor antrian. Karena begitu nggak ada nomor antrian dan kalian lihat di situ orang mulai berdesak-desakan, yakinkan dirimu bahwa kamu harus pulang. Pulang aja. Percaya deh, karena banyak di tempat-tempat lain juga yang nantinya akan memberikan penawaran-penawaran vaksin gitu. Terus belajar dari situ, aku sempat marah juga sih, emosi gitu, karena di situ juga banyak petugas sebetulnya. Tapi udahlah, mungkin juga sama-sama pusing ya, yang di satu nggak mau dikasih tahu, yang satu eh, nggak mau ngantri gitu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Beberapa hari kemudian ada seorang teman yang kemudian menawarkan vaksin. Aku coba follow up ke dia lagi. Terus puji Tuhan sih yang vaksin yang kedua itu waktu aku datang dengan persiapan hati. Kalau nanti aku ngelihat di situ rame, nggak ada jarak, berdesak-desakan, aku pun akan pulang kembali. Nah, bersyukurnya dan beruntungnya di vaksin di kedua itu semua berjalan dengan rapi, terkendali, dan panitianya cukup galak, Bo. Artinya begitu kan ada tuh yang datang sama temennya gitu, mereka berkerumun itu langsung pakai mic gitu. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, mohon tidak boleh saling berkerumun kan nanti akan membuat kasus yang baru bla 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 dan lain sebagainya. Dan aku senang banget. Oh ya, thanks to Josefa ya yang udah kasih aku slot ya, satu orang sengaja datang sendiri teman-teman supaya teman-teman yang lain memang datang vaksin itu bukan karena temennya tapi juga karena kesadaran dari diri sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ternyata, Bo, di circle aku tuh juga banyak loh yang masih mengurungkan niat untuk vaksin, termasuk beberapa saudaraku. Aku nggak tahu siapa ya, kenapa gitu. Tapi waktu aku renung-renungkan, kayaknya sih mungkin mereka belum bisa menerima informasi yang tepat tentang betapa pentingnya kita vaksin. Ada sih yang bilang, vaksin juga nggak jadi jaminan, tuh ada orang vaksin terus kena lagi gitu. Nah, aku kemudian berpikir-pikir, waktu anak kita balita, ya yang ibu-ibu yang punya anak, bukankah kita juga mengikuti tuh berbagai macam anjuran vaksin dari usia 0 sampai beberapa tahun. Terus apakah selama rentang waktu balita itu anak kita nggak pernah sakit? Nggak juga kan? Kadang-kadang kan mereka juga tetap ada panas, batuk, flu, bahkan orang-orang tua kita sering bilang itu mah penyakit anak-anak biasa gitu. Dan aku juga setuju dengan analogi kemarin si suamiku pernah bilang itu tuh seperti seat belt waktu kita drive a car gitu. Seat belt itu penting gitu, tapi adanya seat belt di dalam sebuah mobil nggak jadi jaminan juga nggak ada kecelakaan. Sesimpel itu sih teman-teman. Jadi kalau kita ada tinggal di sebuah negara, ada pemimpinnya, bukankah kita juga sebaiknya follow our leader ya nggak sih? Menurut aku sih begitu. Nah, by the way buat teman-teman aku dimanapun kalian berada yang mungkin masih ragu-ragu sama vaksin, kalau boleh sih kasih saran,
segera aja deh. Kalau bisa lebih dini, kenapa harus dibuat lebih lambat gitu. Kasian loh, negara kita tuh udah banyak banget, 250 juta kurang lebih. Udah masuk tahun kedua. Nggak pingin kan sampai tahun ketiga, keempat. Masih belum beres-beres. Di vaksinnya doang nih belum beres-beres gitu. Kemarin juga ada teman dari Semarang cerita, dia nggak bisa masuk mall karena harus nunjukin surat vaksinnya. Dan aku nggak tahu sih di kotaku ini, mungkin karena ini masih kota kecil dan belum ada mall yang megah-megah gitu. Tapi bisa jadi karena itu sudah mulai diberlakukan di kota-kota besar, mungkin juga nantinya akan di kota-kota kecil. Well guys, itu deh celoteh Monci Monica Cinaga hari ini. Thank you for your watching guys. God bless you. Dan aku selalu berdoa Indonesia ini untuk segera bisa melewati masa pandemi ini dengan tetap semangat berjuang. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan izinkan kembali sehat. Amin ya. Bye bye.